Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya dengan Irvin Aditya dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Di sini saya sebagai penanggung jawab antara kerjasama Sinode GKI di Tanah Papua dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pada siang hari ini kita tersosialisasi terkait program Tangan Kasih Gerejawi. Tangan Kasih Gerejawi ini merupakan program kerjasama antara Sinode GKI di Tanah Papua dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari program ini yaitu agar seluruh majelis jemaat, penatua, siamas, kostor, sampai dengan warga jemaat bisa terlindungi dalam program ini. Program Tangan Kasih Gerejawi ini mencakup dua manfaat besar utama, yaitu perlindungan atas jiwa ketika terjadi meninggal dunia di jemaat, baik itu majelis, penatua, siamas, kostor, warga jemaat. Itu sudah tersedia uang duka sebesar 42 juta bagi keluarga yang ditinggalkan. Itu meninggal dunia sebab apapun berhak menerima uang duka 42 juta dengan catatan sudah memiliki kartu peserta Tangan Kasih Gerejawi BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, perlindungan manfaat dari perlindungan kecelakaan pada saat bekerja. Jadi majelis, penatua, siamas, kostor ketika melakukan aktivitas pekerjaan baik di dalam gereja, di luar, di jalanan, selama pelayanan, warga jemaat, mungkin dia ada yang ojek, nelayan, petani, pedagang pinang, pedagang pasar, ketika melaksanakan pekerjaan terjadi celaka di tempat kerja ataupun perjalanan pulang pergi kerja, itu biayanya akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari dokter, obat, kamar, rumah sakit, alat-alat bantu, kaki palsu, kursi roda, semua akan ditanggung. Dengan catatan itu adalah kecelakaan pada saat melaksanakan pekerjaan. Ya, untuk jaminan kesehatan memang tidak ditanggung karena kesehatan itu akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi kalau sakit penyakit kayak malaria, demam berdarah, gula, stroke, itu pakai kartu BPJS Kesehatan. Sedangkan ketika terjadi kedukaan, itu baru pakai kartu BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan uang duka 42 juta. Terus pada saat bekerja celaka, ada yang tanggung untuk menggunakan kartu BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai contoh, untuk kelas sentani sendiri di jemaat Solagratia Buperwaina, seorang majelis jemaat mendaftarkan suami istri bersama dengan istrinya. Mereka meninggal dunia, istrinya meninggal karena sakit, itu terdaftar baru 3 bulan. Baru bayar iuran sebesar 50.400 untuk 3 bulan iuran. Itu suaminya mendapatkan santunan duka sebesar 42 juta. Selanjutnya di Kelasi Sentani bulan Juni kemarin, salah satu majelis jemaat Bapak almarhum John Sevoy Kobe di jemaat Philadelphia Asai Nolokla Kampung Harapan meninggal dunia. Itu baru terdaftar selama 2 hari. Di hari Rabu terdaftar menerima kartu, meninggal dunia di hari Jumat pagi. Itu istri dari almarhum Bapak Penatua tersebut mendapatkan uang duka santunan sebesar 42 juta. Meskipun baru membayar iuran 1 bulan sebesar 16.800. Meskipun juga baru terdaftar minimal kemarin itu 2 hari peserta sudah berhak mendapatkan uang duka 42 juta. Dan program ini apabila sudah berjalan di atas 3 tahun baru terjadi meninggal dunia, selain uang duka 42 juta, keluarga berhak menerima santunan beasiswa untuk 2 anak dari almarhum. Itu dari SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. Nilainya? Nominal beasiswanya adalah SD 1,5 juta per anak per tahun, SMP 2 juta per anak per tahun, SMA 3 juta per anak per tahun, dan kuliah atau perguruan tinggi sebesar 12 juta per anak per tahun. Berupa uang tunai diberikan ke rekening orang tua setiap tahun. Orang tua berhak menggunakan uang tersebut untuk biaya sekolah mungkin, biaya makan, hidup, atau kebutuhan yang lainnya. Jadi dengan catatan sudah ikut minimal 3 tahun, anak belum berusia 23 tahun, belum bekerja dan belum menikah. Jadi semua manfaat yang saya jelaskan ini dengan iuran hanya sebesar 16.800 per bulan untuk per jiwanya. Jadi saya harap mungkin jemaat-jemaat itu bisa mendaftarkan majelis dan warga jemaat. Mungkin setiap keluarga minimal terdaftar 2 jiwa. Artinya suami istri sebagai tulang punggung dari keluarga tersebut terdaftar untuk dilindungi, supaya ketika terjadi meninggal dunia, entah itu suami atau istri yang meninggal dunia, anak-anak ini bisa mendapatkan sedikit santunan duka untuk melanjutkan biaya sekolahnya.
Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa menghubungi saya sendiri langsung di nomor HP 0811 4 222 68 10 angka 0811 4 222 68 dengan nama Irvin Aditya Jemi, menanggung jawab kerjasama Sinode GKI di Tanah Papua dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin demikian, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Proses pendaftaran itu dilakukan secara kolektif melalui jemaat. Jadi bapak-bapak ibu semua itu jangan kocar-kacir daftar sendiri ke kantor, daftar di mana lah segala macam. Itu tapi lewat jemaat secara kolektif. Tujuannya itu untuk lebih memudahkan bapak ibu mendaftar. Tidak usah ke jauh-jauh ke sana kemari, tapi cukup ke jemaat. Nanti itu cukup melampirkan KTP, nomor HP, dan mencantumkan jenis pekerjaan. Mungkin ada yang sebagai pedagang pinang, mencantumkan jenis pekerjaan sebagai pedagang pinang. Supaya tujuannya ketika terjadi celaka pada saat berjualan pinang, kartu itu berfungsi untuk pengobatan biaya kecelakaan kerja. Pembayaran iuran pun dilakukan kolektif setiap bulan lewat jemaat. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membayar 1 tahun sekaligus, bisa sebesar 200.000, bayar 6 bulan 100.000, bayar 3 bulan 50.000. Demikian dari saya. Jadi harap Bapak Ibu bisa segera mendata ke majelis, tinggal dari majelis yang ditunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk pendataan dan pembayaran iuran. Demikian, terima kasih, Shalom. Ini memanggil BPJS Tenaga Kerja untuk hadir di tengah jemaat Suara BALE untuk memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada jemaat Suara BALE tentang BPJS Tenaga Kerja. Oleh karena yang pertama, BPJS Tenaga Kerja telah MOU dengan Sinode GKI di Tanah Papua untuk bagaimana memberikan perlindungan kepada pendeta, majelis jemaat, dan seluruh warga jemaat tentang kehidupan warga gereja supaya mengalami keadaan yang baik ketika mengalami kematian, di mana ahli warisnya tidak ada dalam situasi yang sulit. Dan juga yang kedua adalah BPJS Tenaga Kerja ini sudah membuktikan tentang jaminannya terhadap warga gereja, secara khusus bagi para pendeta yang mengalami kematian, ahli warisnya telah menerima santunan, dan juga ada beberapa anggota jemaat yang sudah mengalami atau menerima santunan BPJS Tenaga Kerja. Sehingga hari ini saya memanggil BPJS Tenaga Kerja untuk menjelaskan ini dengan maksud supaya warga jemaat Suara BALE, Penatua Siamas, dan semua warga jemaat juga dapat dilindungi melalui program gereja yaitu tali kasih yang boleh terjadi kerjasama antara BPJS Tenaga Kerja dan Sinode. Ya, memang BPJS Tenaga Kerja ini dengan program tali kasih dengan Sinode GKI sangat bermanfaat karena memang yang pertama pembiayaan untuk kematian itu mahal, di mana ketika orang meninggal kadangkala di saat keluarga belum siap, sehingga ada banyak kebutuhan tentang kematian itu mahal, sehingga melalui BPJS Tenaga Kerja ini mungkin bisa menolong. Yang kedua adalah ketika orang meninggal itu mereka belum mengatur sesuatu tentang ahli warisnya, sehingga ketika orang meninggal paling tidak kami sudah punya jaminan terhadap ahli waris itu. Oleh sebab itu bagi seluruh warga jemaat Suara BALE, sebagai ketua jemaat saya berharap supaya semua bisa mendaftarkan diri sesuai dengan aturan usia 15 sampai 65 tahun.